Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa membersamai presentasi kali ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sanjung tinggikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nanti. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yakni Ibu Misnar Syam SHMH dan rekan-rekan sekalian. Sebelum memulai acaranya, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai peningkatan peran serta masyarakat, terutama generasi muda dalam demokrasi di bidang politik di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan saya Salat Ayumai Saroh Panjaitan, NIM 2110241025 sebagai moderator. Dan perkenalkan kelompok kami terdiri dari yang pertama, Agil Oktaviani dengan NIM 2110253034, yang kedua Anis Syaul Fitri dengan NIM 2110253027, yang ketiga Nailatul Fadilah Yurizal dengan NIM 2110253002, dan yang terakhir Winda Oktaviani dengan NIM 2110241038. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai definisi politik dan demokrasi. Yang pertama, politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kepuasan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Sedangkan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi pengertian demokrasi ini adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 9, yaitu yang pertama, penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Yang kedua, pengakuan hak atas setiap orang atau individu. Yang ketiga, persaudaraan seagama. Yang keempat, kebebasan beragama. Dan yang kelima, saling membantu. Yang keenam, terdapat pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian. Yang ketujuh, persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama. Yang kedelapan, persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Dan yang terakhir, adanya persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Agil Oktaviani. Kepada Agil Oktaviani kami persilahkan. Jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi terbagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu formal. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua yaitu material. Demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga yaitu gabungan. Demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kelompok kedua yaitu berdasarkan ideologi.
Berdasarkan ideologi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nailatul Fadilah Yurizal. Kepada Naila, kami persilahkan. Kelompok yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, di mana ini terbagi pula atas dua, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya ada peran masyarakat sipil dalam demokrasi. Adapun peran yang pertama adalah sebagai advokasi. Dia ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Yang kedua yaitu sebagai empowerment dalam proses demokrasi atau civil society secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat. Peran yang ketiga yaitu fungsi kontrol sosial, di mana masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Anisha Ulfitri. Kepada Anisha, kami persilahkan. Peran pemuda dalam demokrasi politik. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa idealnya mempunyai peran dalam kemajuan bangsa. Pentingnya peran generasi muda didasari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi dan semangat nasionalisme. Pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi. Dengan peran besar pemuda sebagai pengawas partisipatif, tentu akan menjadi kekuatan dahsyat untuk bersama mewujudkan pemilu dan pilkada yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Sarana demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan, sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilu merupakan langkah terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Winda Oktaviani. Kepada Winda, kami persilakan. Pemilu 2020 di Indonesia. Setiap kali penyelenggaraan pemilu serentak, seluruh pihak selalu dihadapkan pada beragam tantangan. Pada pemilu 2020, pemilu di Indonesia menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Indonesia pada 9 Desember 2020 telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang biasa disingkat dengan pilkada. Berbeda dengan pemilu serentak yang mengalami kenaikan angka partisipasi, pilkada serentak pada 2020 dibayangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS. Karena
pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Kendati demikian, KPU tetap optimis jika partisipasi pada pilkada ini nanti tetap tinggi sehingga KPU berani memasang target angka partisipasi sebesar 77,5%. Upaya yang perlu untuk mendongkrak minat memilih pada pemilu di masa COVID-19. Yang pertama, menyusun strategi komunikasi dengan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Yang kedua, penyelenggaraan dapat memaksimalkan sosialisasi daring dengan platform sebagai bentuk media sosial. Yang ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih berupa bentuk pemberian masker dan sarung tangan, serta menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan ke setiap pemilih. Yang keempat, KPU mengantisipasi terjadinya kerumunan orang pada hari pemungutan suara dengan cara membagi waktu kedatangan pemilih di TPS. Dengan berakhirnya penyampaian materi oleh Winda Oktaviani, berakhir pula presentasi kami pada kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.